Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Senang sekali kami berdua menjumpai Anda kembali. Tentunya kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 17 Mei 2020. Bersama saya Yanti Risni dan rekan saya Herlina Luciana, dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menemani Anda dengan berita-berita yang telah terpilih selama 1 pekan ini. Betul. Dan inilah dia pemirsa Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini mengenai perpanjangan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kali ini pemerintah Kota Banjarmasin mengambil kebijakan untuk menutup seluruh pasar di Kota Banjarmasin, terkecuali penjual bahan berkebutuhan pokok. Ya pemirsa, sementara itu pula menyusul adanya himbauan dari pemerintah kota untuk menutup sementara pasar sekunder, langsung mendapat protes dari sejumlah pedagang sudi mampir yang menjual baju, tas, dan sepatu. Para pedagang sangat keberatan lantaran tidak ada solusi yang diberikan oleh pemerintah kota. Sejak hari Selasa 11 Mei 2020, pemerintah kota resmi melakukan penutupan seluruh pasar di Kota Banjarmasin, terkecuali yang menjual bahan kebutuhan pokok. Penutupan ini berakhir hingga masa perpanjangan PSBB kedua berakhir, yakni 21 Mei mendatang. Pantauan Banjar TV di lapangan seperti di Pasar Sudi Mampir sekitar pukul 10 WITA, rata-rata pintu pasar telah ditutup dengan portal dan dijaga oleh petugas Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Banjarmasin. Sementara puluhan toko elektronik dan sejenisnya yang berada di pinggiran jalan seputar Sudi Mampir juga telah menutup tokonya, dan hanya ada beberapa karyawan yang tengah duduk di depan toko. Bahkan menurut Kepala Satpol PP Ikhwan Nurhalik, hari ini telah menurunkan ratusan anggota Satpol PP untuk menjaga pintu masuk, sekaligus menghimbau para pedagang yang menjual kebutuhan sekunder untuk menutup sementara penjualannya. Meski diakui para pedagang cukup berat lantaran menghadapi Idul Fitri, namun jika hal ini tidak dilakukan pengetatan, aktivitas masyarakat dikhawatirkan penyebaran COVID semakin masif. Pemerintah kota berharap agar aktivitas manusia di Banjarmasin ini berkurang sekitar 40, lebih bagus lagi kalau sampai 60%. Jadi 40% aja yang mungkin bergerak. Nah, ini yang kami harapkan, yang ingin dicapai itu seperti itu. Jadi tidak ada maksud lain, karena apakah pilihannya kan antara dua ini. Kita perketat 10 hari, ataukah ini dilanjutkan, COVID-nya tidak bisa tertangani sampai akhir tahun. Mau rugi sampai akhir tahun atau hanya rugi 10 hari ini gitu loh. Itu yang paling penting bagi masyarakat. Ya. Kita semua tahu memang semua serba sulit gitu ya. Dengan ditutup ini pedagang nggak bisa, karena ini sebentar lagi mau lebaran. Tapi kalau nggak ditutup juga penyebarannya juga semakin masif. Melalui pengetatan sejumlah aktivitas masyarakat seperti penutupan pasar sekunder, diharapkan ada penurunan aktivitas masyarakat sekitar 40 hingga 50%. Muhail, Banjar TV. Jangan asal menutup aja. Tindakan penutupan pasar langsung mendapat protes dari sejumlah pedagang, seperti hari ini Selasa saat para personel Satpol PP melakukan himbauan ke Pasar Sudi Mampir. Pedagang banyak yang protes atas kebijakan ini. Pasalnya selain terlalu singkat, sosialisasi belum seluruhnya diterima oleh para pedagang. Di sisi lain, pemerintah juga tidak memberikan solusi. Salah satu pedagang menyatakan sangat berat jika harus menutup jualannya, meskipun hanya sementara. Pasalnya untuk penutupan ini tidak ada solusi yang diberikan. Jika ini ditutup, apa yang harus dilakukan? Pasalnya masih harus menanggung 4 karyawan. Selain itu, pedagang juga mengungkapkan pasar ini tidak ditutup saja, penjualannya sudah mengalami penurunan cukup drastis karena akhir-akhir ini pengunjung Pasar Sudi Mampir sudah sepi. Ya kan harus ada solusinya juga. Kalau disuruh tutup tuh agak makan apa, hari-hari kami 3 karyawan aja menangis ini minta dibuka. Ada jangan lagi dimakan. Berapa karyawan Bian? Kalau Karyawan?
sempat. Tapi semenjak ada COVID ini memang ada penurunan tuh. Ada penurunan lagi, drastis ini. Drastis ini. Ada apa-apanya lalu, Pak. Makanya ini kami semalam tutup sudah 11 hari tutupnya kami. Jadi barangnya tuh kehabisan loh, duit kami apa dimakan. Jadi gawayan buka kayu-kayu 3-4 buting malaran hanya bertahan hari-hari. Ini jangan kami ini disuruh tutup tapi kalau ada solusinya apa? Sedangkan kami ini aja habis sehari makan sehari. Pasar ini sunyi karena dulu lagi rame. Kayak dikit kami udah ditutup. Ada kelebihan duit kami di sini kayak itu bari solusinya kayak apa kayak itu nah dibarikah kami ini sembako ke seneng anak buah aja anaknya kayak itu pang keberatan pang disuruh tutup kayak apa kami makan kesan bari makannya anak ada yang masih bersusuan ada yang laki tukang ngajak ada kebencari menangkap di benang bini dua. Tak hanya itu, pedagang juga meminta pemerintah untuk bijak dalam melakukan tindakan sehingga tidak merugikan para pedagang di pasar ini. Mohail, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke segmen lainnya, di mana kali ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan menegaskan kepada para pemerintah daerah untuk tidak menghentikan aktivitas perekonomian saat penerapan PSBB. Ya, begitu sekali. Dan juga di samping itu, program pembatasan sosial berskala besar ini telah memasuki jilid kedua dan ternyata menuai protes warga pedagang non sembako. Gejolak protes itu meminta perhatian wakil rakyat di Komisi 2 DPRD Banjarmasin agar aturan perwali yang mencantumkan penutupan toko ataupun pasar dengan keperluan sekunder untuk dikaji ulang kembali. Baru berjalan 4 hari, PSBB Jilid 2 sudah menuai protes dari warga pedagang yang menjual keperluan non-pokok atau sekunder atas peraturan Wali Kota Banjarmasin nomor 37 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Alasannya di dalam aturan itu pedagang di kawasan pasar yang tidak menjual bahan dan barang pangan serta kebutuhan pokok untuk ditutup sementara pelaksanaan PSBB. Menyikapi hal itu, Ketua Komisi 2 Haji Muhammad Faisal Haryadi menilai pasal regulasi tersebut harus ditinjau kembali lantaran 90% warga Banjarmasin menggantungkan hidup pada sektor usaha barang dan jasa. Pemberlakuan PSBB tahap kedua ini, pemerintah kota makin memperbaiki kinerjanya khususnya dalam hal penanganan masyarakat yang terdampak dengan adanya COVID-19 dan penerapan PSBB ini. Seperti contoh, ada sebuah toko yang mempekerjakan 3-5 orang karyawan, kemudian dengan adanya penerapan PSBB ini sehingga toko yang bersangkutan itu tidak boleh buka karena bukan merupakan bahan pokok. Nah, sekarang pemerintah kota harus bertanggung jawab. 5 orang yang bekerja yang tidak memperoleh penghasilan ini solusinya seperti apa? Ini yang dicarikan solusinya oleh pemerintah kota, karena memang ini menjadi kewajiban pemerintah kota untuk bisa mencarikan jalan sehingga mereka bisa tetap hidup, tetap bisa makan, dan tetap bisa berumah tangga dengan baik. Ini menjadi PR besar Pak Wali, Pak Ibnu, kemudian pemerintah kota dalam hal penegakan PSBB tahap kedua ini. Faisal berpendapat dampak penutupan toko non-pangan dan sembako ini berdampak besar bagi keseharian warga, dan jika harus tetap diberlakukan, Pemko harus siap dengan segala konsekuensinya, termasuk jaringan pengamanan sosial sebagai pengganti dampak sosial ekonomi warga. Murtasia, Risna, Banjar TV. Ya pemirsa, kita masih membahas mengenai dampak dari pandemi corona ini, yaitu dari sejumlah tenaga kerja atau karyawan perusahaan yang dirumahkan atau di PHK tanpa pesangon ini disarankan untuk segera mengakses program Kartu Prakerja yang telah disiapkan pemerintah pusat. Ya, sementara itu pula pemirsa, bagi mereka yang terdaftar sebagai peserta Kartu Prakerja akan mendapatkan sejumlah fasilitas pelatihan kerja dan tentunya pula insentif Rp600.000 selama 4 bulan. Di Banjarmasin, karyawan atau tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja maupun dirumahkan dari perusahaan saat ini jumlahnya terus bertambah. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Banjarmasin, jumlah tenaga kerja yang dirumahkan mencapai 3.000 orang lebih, sedangkan yang di-PHK mencapai 300 orang. Menyusul banyaknya karyawan yang di-PHK, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja
mendorong kepada mereka untuk segera mengakses kartu prakerja yang disiapkan pemerintah pusat secara online. Pihaknya berjanji siap membantu dan mendampingi pekerja yang mengalami kesulitan dalam pendaftaran kartu prakerja secara online. Kita dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Tenaga Kerja Kota Banjarmasin menyarankan agar masyarakat yang kena PHK itu segera mendaftarkan sebagai untuk memperoleh kartu prakerja ya secara online. Jadi langsung ke pusat melalui Android mereka. Tetapi kalau tidak tidak punya alat untuk komunikasi atau mendaftar lewat internet, itu bisa kita fasilitasi lewat kantor dinas kita dengan kita sediakan komputer dan jaringan. Rata-rata sudah daftar sendiri, sudah tahu, tetapi memang kita sosialisasikan di orang-orang, mungkin teman-teman yang kena PHK yang di pinggiran sana yang kurang teknologi lah, itu perlu kita dorong, kita beri informasi sehingga mereka bisa mendaftar untuk mendapatkan kartu prakerja itu. Adapun syaratnya adalah warga negara Indonesia berusia minimal 18 tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Bagi mereka yang terdaftar sebagai peserta kartu prakerja akan mendapatkan sejumlah fasilitas pelatihan kerja dan insentif Rp600.000 selama 4 bulan. Selain langkah tersebut, pemerintah kota juga akan memberikan bantuan kepada karyawan PHK maupun karyawan yang dirumahkan. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, akan kita simak bersama pengetatan terhadap karantina khusus. Ya, tetaplah bersama kami hanya di Banjar TV.